Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tunagrahita yang beranggotakan Epriyati Komalasari, Febrianti, Irna Sapitri, Isti Setia Rahayu, Nadia Padilla, Fuzaima Al-Adawiyah, dan Sefira Feliana Yusuf. Tunagrahita. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan intelektual mereka terganggu dan mengalami kesulitan komunikasi dalam sosial yang menyebabkan permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Karakteristik dan ciri tunagrahita. Yang pertama, perkembangan senantiasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Kedua, tidak mampu mengubah cara hidupnya. Ia cenderung rutin jika terjadi hal baru di lingkungannya. Ia menjadi bingung dan risau. Yang ketiga, perhatiannya tidak dapat bertahan lama, amat singkat. Yang keempat, kemampuan berbahasa dan berkomunikasinya terbatas, umumnya anak gagap. Dan yang kelima, sering tidak mampu menolong diri sendiri. 6. Motif belajarnya rendah sekali. 7. Irama perkembangannya tidak rapi, suatu saat meningkat tinggi, tapi saat yang lain menurun drastis. Dan yang terakhir, tidak peduli pada lingkungan. Selanjutnya, ada klasifikasi tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan disebut juga maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ringan merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ 69 sampai 55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkat tertentu. Biasanya hanya sampai pada kelas 4 sekolah dasar. Dan yang kedua, tunagrahita sedang adalah anak tunagrahita sedang, disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Anak keterbelakangan mental sedang bisa mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat didik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat atau severe memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita berat atau Profon memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Selanjutnya, ada klasifikasi tunagrahita berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik. Menurut Mumpuniarti tahun 2017,
buku-buku 7 halaman 11 sebagai berikut. Yang pertama ada Down syndrome atau mongolisme karena kerusakan kromosom. Yang kedua ada Clipper atau disebut Hibble, ada gangguan hiporoid. Yang ketiga hidrocephalus karena cairan otak yang berlebihan. Yang keempat ada lidocephalus karena kekurangan gizi dan faktor radiasi. Karena penyakit pada tengkorak, brachycephalus atau kepala besar. Faktor penyebab tunagrahita. Menurut Aprianto tahun 2012 terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tunagrahita. Antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Faktor keturunan terjadi karena adanya kelainan kromosom dalam kurung inversi, delesi, duplikasi, dan kelainan gen. Kekuatan kelainan locus gen. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme gizi. Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu, seperti gangguan metabolisme asam amino, fenilketonuria, gangguan metabolisme saccharide, gargolisme, kelainan hipotiroidisme. Yang ketiga yaitu infeksi dan keracunan. Di antara penyebab terjadi ketunagrahitaan adalah adanya infeksi dan keracunan yang mana terjadi selama janin masih berada dalam kandungan ibunya. Infeksi dan keracunan ini tidak langsung tetapi lewat penyakit-penyakit yang dialami ibunya. Di antaranya adalah penyakit rubella, sipilis bawaan, sindrom Gradivici yang beracun. Yang keempat yaitu trauma dan zat radioaktif. Ketunagrahitaan dapat juga disebabkan karena terjadinya trauma pada beberapa bagian tubuh, khususnya pada otak ketika bayi dilahirkan dan terkena zat radioaktif selama hamil. Trauma otak terjadi pada kepala dapat menimbulkan pendarahan intracranial yang mengakibatkan terjadinya kecacatan pada otak. Yang kelima yaitu masalah pada kelahiran. Kelainan dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada waktu kelahiran prenatal. Misalnya kelahiran yang disertai hipoxia, dapat dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan menderita kerusakan otak, menderita kejang dan nafas yang pendek. Kerusakan otak dan prenatal dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Faktor lingkungan sosial budaya terdapat bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Anak tunagrahita banyak ditemukan pada daerah yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan ketidakmampuan lingkungan memberikan stimulus yang diperlukan selama masa perkembangannya. Permasalahan pembelajaran anak tunagrahita adalah 1. Salah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan dini dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi keterbatasan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak mengalami kesulitan, apalagi yang dalam kategori berat dan sangat berat. Pemeliharaan kehidupan sehari-harinya sangat memerlukan bimbingan. 2. Masalah kesulitan belajar. Masalah-masalah yang sering dirasakan dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, di antaranya kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat, kemampuan berpikir abstrak yang terbatas, daya ingat yang lemah, dan sebagainya. 3. Masalah penyesuaian diri. Karena tingkat kecerdasan anak tunagrahita jelas-jelas berada di bawah rata-rata atau normal, maka dalam kehidupan bersosialisasi mengalami hambatan. 4. Masalah penyaluran ke tempat kerja. Secara empirik,
dapat dilihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak yang masih menggantungkan diri kepada orang lain, terutama kepada orang tua, keluarga, dan masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri. Ini pun masih terbatas pada anak tunagrahita ringan. 5. Masalah gangguan kepribadian dan emosi. Memahami akan kondisi karakteristik mentalnya nampak jelas bahwa anak tunagrahita kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan atau labil, kadang-kadang stabil dan kadang-kadang kacau. 6. Masalah pemanfaatan waktu luang. Sebenarnya sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian, sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi dirinya karena dapat saja terjadi tindakan bunuh diri. Coba Dira, mana pensil? Berikan. Pensil. Bukan tangan, pensil. Mana ini? Ini atau ini? Pensil. Pensil mana? Ini? Ini? Atau ini? Mana? Pensil. Ini namanya tempat pensil. Ini namanya tempat pensil. Ibu berkata pensil. Mana pensil, Dira? Pensil. Ini namanya pensil. Nih, pensil. Apa namanya? Pensil. Coba sekarang, buku mana, Dira? Buku. Dira. Ya, simpan. Oke. Sudah? Mana? Nah, ya. Oke, ini namanya apa? Pensil. Pensil siapa? Pensil Dira, Bu. Pensil Dira. Pensil Ibu atau pensil Dira? Pensil Dira. Nih, ini namanya pensil. Coba sekarang mana tempat pensil? Bukan tos, tempat pensil. Mana tempat pensil? Bukan tos, tempat pensil. Mana sini? Nih, ini namanya tempat pensil. Simpan sini. Nih, tempat pensil. Buku, mana buku? Ini atau ini? Dira, buku. Mana buku? Dira, buku mana buku? Ini atau ini? Buku. Mana buku? Ya, oke. Simpan ya tasnya ya. Apa ini? Pensil. Nah, simpan. Mana buku? Dira, buku mana? Ini atau ini? Dira. Oke, mana buku? Ini atau ini? Mana buku? Ini atau ini? Mana buku? Oke, ini buku, Bu. Ini pensil ya. Nih, pensil. Sama deh nih. Sama ya? Sama. Kalau ini namanya buku. Kalau ini tempat pensil. Punya siapa? Punya Dira ya. Oke, tos. Iya. Oke, di sini ada anak yang menderita tunagrahita. Mari kita saksikan.